Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zaki dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 40040403256300058. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kelima praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, pada kesempatan kali ini juga, kita akan membahas tentang perbedaan for, while, dan repeat until, flowchart loop, dan pola iterasi pada list, transformasi list baru dari list lama, dan yang terakhir itu nanti kita akan mendemokan project food delivery dan validasi data serta penanganan input. Oke, kita lanjut ke penjelasan mengenai for, while, dan repeat until. Kita lanjut ke pengertian for. Apa sih for itu? Jadi for ini itu adalah perintah utama dalam pemrograman yang memungkinkan komputer melakukan sesuatu tugas berulang kali. Intinya adalah otomatisasi pengulangan berdasarkan jumlah hitungan yang sudah ditentukan atau untuk memproses setiap item dalam sebuah koleksi data. Nah, di Scratch, perulangan ini diwakilkan oleh blok ulangi atau repeat. Dan juga ada input berupa angka yang pengen kita ulang gitu bloknya. Jadi, misalkan kita mau mengulang suatu perintah. Jadi, misalkan kita pengen mengulang 10 kali. Nah, nanti kita tinggal input angkanya itu tinggal 10 aja, biar dia itu berulang-ulang. Nah, yang memastikan perintah di dalamnya diulang tepat sejumlah angka yang dimasukkan. Nah, di Python, for memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, mengulang berdasarkan hitungan menggunakan range, misalnya range 10 untuk mengulang 10 kali. Atau memproses setiap elemen dalam daftar list secara berurutan. Penggunaan for sangat krusial karena membuat kode menjadi efisien dan tidak bertele-tele. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu pengertian while. Perulangan while adalah jenis perulangan fundamental yang berfungsi untuk menjalankan serangkaian perintah terus-menerus selama suatu kondisi syarat masih bernilai benar. Berbeda dengan perulangan for yang menghitung atau memproses koleksi hingga selesai, perulangan while fokus pada kondisi. Jadi, kalau di for itu dia menggunakan variabel angka untuk mengulang-ulang. Misalkan kita mau mengulang 10 kali, maka kita tulis angkanya itu 10 kali buat mengulang. Tapi kalau kita pakai while ini, itu kita nantinya bukan dengan angka, tapi dengan suatu kondisi. Nah, kondisinya ini bisa berupa benar atau salah. Misalkan kita mau mengulang-ulang, misalkan pengen menampilkan hello world. Nah, hello world ini nih, keadaannya tuh saat sebuah penjumlahan itu berjumlah di bawah dari 10. Nah, maka sebanyak penjumlahan di bawah dari 10 itu, dia itu bakal mengulang sampai penjumlahan di atas 10, berarti di atas 10 itu udah selesai. Jadi dia nggak ngulang-ulang lagi. Nah, terus selanjutnya, dalam lingkungan pemrograman visual seperti Scratch, konsep ini diwakilkan oleh blok repeat until. Nah, jadi di Scratch itu dia pakai repeat until, kondisinya itu berupa apa gitu? Apa kondisi yang menyebabkan bloknya itu tuh berhenti? Nah, program akan terus mengulang perintah di dalamnya sampai kondisi yang ditentukan, misalnya tombol spasi ditekan atau skor lebih dari 100 terpenuhi. Jadi, setelah tombol spasi itu ditekan atau skor lebih dari 100, maka perulangannya ini tuh bakal berhenti. Penting untuk memastikan ada sesuatu di dalam perulangan yang pada akhirnya akan mengubah kondisi tersebut, atau perulangan akan berjalan tanpa henti, infinity loop. Nah, dalam bahasa pemrograman berbasis teks seperti Python, perulangan while secara eksplisit menggunakan sintaks while condition. Nah, perulangan ini akan terus berjalan selama kondisi itu benar. Misalnya, while energi besar dari 0 akan terus mengulang selama variabel energi masih
positif. Jadi misalkan energinya itu positif, maka dia tuh nggak berhenti-berhenti gitu. Nah, sama seperti Scratch, kita harus masukkan perintah di dalam perulangan yang secara bertahap mengubah variabel kondisi. Misalnya, energi sama dengan energi minus 1, agar perulangan bisa berhenti. Poin krusial dari while adalah ia sangat berguna ketika kita tidak tahu pasti berapa kali perulangan harus terjadi, melainkan hanya tahu kapan perulangan harus berhenti. Nah, selanjutnya repeat until. Nah, repeat until ini tuh cuma ada di Scratch. Dalam Scratch, perulangan repeat until diwakili oleh blok repeat until dan di sini ada kondisinya. Nah, blok ini berfungsi untuk menjalankan perintah-perintah yang ada di dalamnya secara berulang-ulang hingga suatu kondisi tertentu terpenuhi atau menjadi benar. Misalnya, warna menyentuh merah atau skor lebih dari 10. Nah, perbedaan utama dari blok ulangi atau repeat biasa adalah kita tidak menentukan jumlah pengulangan, melainkan menentukan syarat berhenti. Perintah dalam blok repeat until akan selalu dijalankan minimal 1 kali. Lalu Scratch akan memeriksa kondisinya. Selama kondisi tersebut belum benar, pengulangan akan terus berlanjut. Perulangan ini sangat berguna untuk membuat sprite terus bergerak atau melakukan tindakan sampai tujuan tertentu tercapai atau rintangan terlewati. Jadi repeat sama repeat until ini bedanya, kalau di repeat itu kita mengulanginya dengan variabel, bukan dengan variabel sih, dengan sebuah number ya. Numbernya itu misalnya kita pengen berapa kali gitu. Nah, kalau repeat until itu dia bakal ngulang sesuai kondisinya tersebut. Kalau kondisinya masih sama, maka dia akan terus berulang sampai kondisinya itu berbeda. Selanjutnya itu ada contoh flowchart loop. Nih, misalkan kita di sini ada konsumen datang. Setelah konsumen datang, maka konsumen akan memilih menu. Nah, di sini dia akan menanyakan. Di sini dia menanyakan jadi pesan apa enggak. Kalau misalkan jadi pesan, maka dia bakal lanjut ke menu yang terpilih. Kalau misalkan enggak, dia bakal balik ke awal konsumen memilih menu. Nah, kalau menu udah terpilih, dia akan lanjut ke stoknya. Stoknya itu ada apa enggak sih? Kalau misalkan enggak ada, dia akan diarahin ke konsumen ini lagi, bakal memilih menu lagi. Kalau misalkan dia udah ada stoknya, maka pesanan bakal diproses, terus bakal jadi transaksi, terus konsumen bakal menerima kwitansi atau struk. Nah, maka akhir dari pemrograman itu konsumen itu pergi meninggalkan rumah makan. Ya, lanjutnya kita akan membahas pola iterasi pada list. Oke, di sini kita bakal lanjut ke pola iterasi pada list. Nah, di sini maksud dari pola iterasi itu berupa penambahan sebuah list yang baru. Itu bisa berupa dengan perkalian, penambahan, atau yang lain-lain. Pokoknya ini kan sebuah variabel di list A. Ini ada 5 kan. Nah, ini itu nanti kita akan kalikan dengan 2. Nah, jadi dia bakal muncul sebuah list baru yang berupa hasil dari perkalian 2 itu. Nah, di sini kita misalkan kita mau mengalikannya itu ke 10. Misalkan kita jalankan, nanti dia bakal mengeluarkan sebuah angka yang hasilnya itu kali dari 10, 4 kali 10 40, 8 kali 10 80, dan seterusnya. Nah, simpelnya sebuah pola iterasi itu seperti itu. Ya, bisa berupa perkalian, pembagian, penambahan, atau pengurangan. Nah, selanjutnya itu ada transformasi list baru dari list lama. Apa ini maksudnya?
Jadi sebuah list yang lama itu dia bakal menghasilkan sebuah list baru dari sebuah pola iterasi yang tadi. Misalkan kita balik ke Scratch. Nah, misalkan ini list adalah sebuah list yang lama. Nah, list lama ini akan menunjukkan sebuah list baru berupa angka yang dikalikan 10 ini. Nah, jadi listnya itu dari yang angka yang lama ini, dia akan menghasilkan angka yang baru karena dia tuh bakal dikalikan sebuah ini ya, angka ya. Ini bisa dikalikan, bisa ditambahkan juga. Ini misalkan kita tambahin lagi. Nih. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini dia bakal mengalihkan hasil dari 12 tambah 2 karena di sini operasinya bakal dieksekusi yang paling dalam sini dulu ya, baru setelah dapat hasil dari ini dia bakal dikalikan sama list yang sini. Nah, jadi 14 dikali 4 itu hasilnya 56. Nah, 8 kali 14 112 dan seterusnya. Jadi sebenarnya transformasinya itu seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke demo aktivitas 6. Oke, di sini kita mendemokan project yaitu tree. Nah, di sini ketika benderanya dicek, dia bakal menghapus semua list pizza yang di order, terus bakal menyembunyikan variabel ini continue ordering buat ngelanjutin dari yang ini. Nah, nanti dia bakal set total price-nya jadi 0. Nah, terus bakal ngeprint error, terus nanti dia nge-set ordering-nya ke yang true. Nah, nanti yang ordering yang true ini bakal berhubungan di yang ini ya, pilihan ini. Nah, kalau misalkan dia false, baru dia bakal stop. Nah, ini kayak gini bloknya, dia bakal nanya pizza. Terus juga nanti dari pertanyaan kita, dari jawaban kita ini nanti dia bakal milih nih 1 sampai 5 kan. Nah, kayak gini. Nah, tapi ini belum divalidasi. Nah, bedanya apa yang sudah divalidasi? Kalau ini ketika kita jalankan, misalkan yes. Nah, terus pizza apa yang kamu inginkan? Provide number. Misalkan kita yang nggak di sini misalnya. Nah, dia bakal jadi kayak gini. Nah, nanti dia bakal nanyain lagi sih tadi. Kalau udah dan no. Nah, tapi di sini ketika kita udah selesai buat mesen, dia itu ngitungnya kedua, padahal kita nggak milih apa-apa di sini. Nah, gitu. Oke. Nah, ini buat yang belum divalidasi. Kita sudah divalidasi. Nah, misalkan kita minum satu pizza. Nah, ketika kita masukkan variabel yang nggak ada di sini dengan 0, nah, jadi dia langsung ngeblok, kita langsung buat ngebayar yang pizza ini. Jadi kayak gitu. Nah, terus di sini
Ini yang di replitnya ya, yang sebelum divalidasi ini. Nah, misalkan ini kurang kayak gini ya. Nah, terus kita dengan lagi. Nah, ini kita ketika sudah divalidasi, angka yang nggak ada di sini, yaitu nanti sintaknya itu menandakan buat kita buat milih lagi kerjanya ini sampai kita benar-benar milih gitu kapan kita tinggal nah ini jadi sekarang itu benar-benar memerintahkan kita buat memilih gitu. Oke, kita ambil aja yes. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin cukup sekian video presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.